Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelku Siska Puspitasari. Kali ini kita akan masuk ke larutan penyangga part 2. Nah, di part sebelumnya, part 1, saya sudah menjelaskan tentang materi atau konsep dari larutan penyangga. Nah, kali ini untuk part 2-nya, kita akan berlatih dalam memecahkan soal-soal larutan penyangga atau larutan buffer. Jadi, buat kalian para pejuang kimia, ayo kumpul semuanya ya. Oke, tanpa berlama-lama, kita mulai saja video pembelajarannya. Oke, kita lihat contoh soal yang pertama ya. Data percobaan hasil pengukuran pH beberapa larutan disajikan dalam tabel di bawah ini. Oke, ini ada larutan P, Q, R, S, dan T. pH awalnya ini ada 4,5 ya kan? Kemudian 7, 53, 13, dan 92. Nah, di sini ada perubahan pH setelah ditambahkan air, asam, dan basa ya. Nah, oke, kita lihat larutan yang termasuk larutan penyangga adalah, ya, ingat larutan penyangga konsepnya apa gitu ya? Larutan yang dapat mempertahankan pH-nya ketika ditambahkan sedikit asam atau basa atau bahkan diencerkan ya. Nah, ya udah tinggal dilihat aja yang pH-nya relatif stabil ya. Ini udah kelihatan banget nih ya, si R nih pH awal 53 tambah air 5,4 tambah asam 53 bahkan tambahkan basa tetap 5,3 ya kan. Oke, terus yang mana lagi nih? Nah, ini terlihat juga nih T ya. T awalnya 92, 91, 92, 92. Oke, fix banget lah ya. Di sini yang termasuk ke dalam larutan buffer itu adalah R dan T ya, RT. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke, jelas ya. Jadi, untuk menentukan mana yang termasuk ke dalam larutan buffer atau penyangga, tinggal cek aja yang pH-nya tidak berubah atau kalaupun berubah itu hanya sedikit sekali ya. Oke, contoh soal kedua. Di sini ada larutan penyangga dapat dibuat langsung dari campuran asam lemah atau basa lemah dengan garamnya. Campuran berikut yang tidak dapat membentuk larutan penyangga. Oke, hati-hati ya. Yang diminta adalah yang tidak dapat membentuk larutan penyangga. Oke, direview dikit ya. Jadi sebelum nonton video ini, pastinya kalian harus nonton dulu nih video dari larutan penyangga part satunya supaya bisa lebih paham ya konsep dari larutan penyangga. Saya ulang sedikit ya. Jadi larutan penyangga itu terdiri dari apa gitu ya? Terdiri dari asam lemah ya Al dengan apa? Dengan garamnya ya, dengan garamnya, atau bisa juga dari basa lemah dengan siapa? Dengan garamnya ya. Hati-hati harus garamnya ya, atau berupa pasangan asam basa konjugasinya. Oke, contohnya kita cek lagi di sini ya. Yang pertama ada asam nitrit dengan natrium nitrit ya, HNO2 dan NaNO2. Sekali lagi ini modelnya apa sih? Modelnya lagi-lagi kalian harus bisa membedakan mana asam kuat, asam lemah, asam basa kuat, basa lemah, dan serta garam ya kan. Nah, sekali lagi jadi belajar asam dan basa ini nggak bisa kayak cuman buffer aja, hidrolisis aja gitu, harus ngurut dari awal ya, dari awal bab asam dan basa karena itu saling berkesinambungan dan nggak boleh ada yang ke skip ya. Oke, supaya lebih paham lagi-lagi saya ingatkan untuk cek video-video saya sebelumnya ya. Nah, ini saya tayangkan link untuk mengingat kembali perbedaan antara asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Silahkan dicek terlebih dahulu ya. Oke, dilanjutkan. Di sini ada HNO2 ya. HNO2 itu adalah suatu asam kuat. Oh, asam lemah maksudnya ya, asam lemah. Kemudian natrium nitrit adalah garam. Nah, ini apakah garamnya ya? Garamnya ini berarti adalah pasangan asam basa konjugasinya. Nah, ciri dari pasangan asam basa konjugasi itu dia biasanya mirip ya. Jadi ini ada NO2 sama NO2. Nah, cuma selisih beda hidrogen aja kan? Oke, fix ya. Ini adalah suatu larutan buffer. Buffer bersifat apa? Ya, penyangga bersifat. Ingat, yang menentukan pH di buffer itu adalah yang lemah. Maka di sini karena yang lemah adalah asam, ya berarti buffer bersifat asam. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya yang kedua ada asam format dengan kalium format ya. HCOH, HCOK. Nah, ini pun mirip ya kan. Jadi yang namanya pasangan itu mirip. Nah, katanya kan kalau orang berjodoh itu wajahnya mirip. Nah, ini juga adalah pasangan asam basa konjugasi ya. Ini adalah HCOH adalah asam lemah, dan HCOK adalah garamnya. Oke,
ini pun tergolong ke dalam buffer. Buffer bersifat asam, masih asam ya, karena yang lemahnya adalah asamnya. Oke, selanjutnya ada NaF dengan HF ya. NaF dengan HF ini sama aja ya. HF adalah asam lemah, dibalik aja naruhnya ya. NaF adalah garamnya. Garamnya. Ini pun pasangan asam basa konjugasi ya. Oke, lagi-lagi ini penyusunnya adalah asam lemah dengan garamnya, maka ini pun tergolong ke dalam buffer bersifat asam. Oke. Selanjutnya yang D. Nah, ini juga sekelas mirip ya. NH4Cl dengan NH4OH, ini adalah basa lemah, ini adalah garamnya. Garamnya. Oke, ini adalah buffer bersifat basa ya. Di situ tersusun dari basa lemah dengan garamnya. Nah, yang terakhir ini udah kelihatan banget ya, ini sama sekali nggak mirip ya kan. Yang satu asamnya asam asetat, yang satu garamnya amonium klorida. Ini bukan pasangan asam basa konjugasi ya. Walaupun ini adalah asam lemah ya kan, ini adalah suatu garam, tapi bukan garamnya ya. Nah, kalau mau asam asetat dengan siapa dong ya, supaya bisa jadi buffer. Nah, ini asam asetat kalau dia sebagai asam, maka dia bisa membentuk basa konjugasinya ya kan, melepas satu hidrogen jadi CH3COO- ya. Ini asam lemahnya, ini adalah basa konjugasinya. Basa konjugasi. Ingat ya teori Bronsted-Lowry, maksudnya bahwa asam adalah donor proton ya, jadi dia melepaskan H+. Nah, kalau perpaduan antara asam lemah HCOH dengan CH3CO-, nah ini baru ya, dia membentuk yang namanya larutan buffer. Atau kalau nggak dengan basa konjugasinya dibuat dalam bentuk garam, biasanya dipadukan dengan NaOH, nah, jadilah natrium asetat. Ya, jadi fix nih jawabannya yang E, yang bukan merupakan pasangan asam basa konjugasi yang dapat membentuk larutan penyangga ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi makna larutan penyangga itu adalah larutan yang terdiri dari asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Seperti itu. Oke, selanjutnya contoh soal ketiga. Di sini ada apa nih? 100 ml larutan amonium hidroksida 0,2 molar dicampurkan dengan 100 ml larutan HCl ya 0,1 molar. pH larutan yang terjadi dari campuran tersebut adalah ya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal yang gelap ya, gelap dalam artian ini seperti di soal hidrolisis ya di video sebelumnya, bahwa ada reaksi antara NH4OH adalah suatu basa lemah, kemudian HCl adalah asam kuatnya. Nah, antara asam dan basa ini berarti akan terjadi yang namanya reaksi ya. Jadi mau nggak mau kita harus bikin reaksinya dulu nih. Oke, kita bikin reaksinya di sini. Mana ya? Ada NH4OH and H4OH gitu ya, ditambah dengan asam kuat HCl. Oke, jadi apa nih ya? Jadi apa produknya? Kayak biasa kalau antara basa dan asam kita kawinin dulu nih OH dan H plusnya ya. OH dari basa, H plus dari asam, jadi H2O. Kan selalu ya, asam tambah basa itu produknya adalah garam dan air. Oke, sisanya ada NH4 sama Cl, jadilah NH4Cl. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bikin konsep mula-mula bereaksi sisa. Nah, seperti itu ya. Mula-mulanya berapa, bereaksinya berapa, sisanya berapa. Oke, untuk mula-mula berarti yang ada di soal ya. Kita di sini dulu kali ya. Mol dari NH4OH ini tinggal molar dikali volume berapa? Molar dikali volume, molarnya 0,25, volumenya 100 ya. 0,25 dikali 100. Jadi berapa ya? 25 milimol. Kemudian molnya dari HCl ini adalah sama ya, molar dikali volume juga. Berapa? Molarnya 0,1, volumenya 100 ya. Berarti 0,1 dikali 100 sama dengan 10 milimol. Oke, tinggal kita masukkan ya. Mula-mula amonium hidroksidanya adalah 25 milimol, HCl-nya 10. Produk tentu saja di awal belum ada. Ingat ya, produk belum tentu ada di awal. Kemudian HCl dah. Nah, terus
kita putuskan nih siapa yang habis bereaksi ya kan. Nah, yang habis bereaksi itu adalah yang jumlah molnya lebih sedikit ya. Di sini ada dengan koefisien sama-sama 1 semua. Berarti kita bisa langsung bandingin mana yang lebih sedikit adalah yang HCl. Otomatis HCl ini habis bereaksi karena molnya lebih sedikit. Ya, oke, supaya habis berarti di sisa harus 0 kan, berarti yang bereaksi adalah 10. Sisanya gimana? Sisanya sesuai dengan koefisien ya, karena koefisien mereka sama semua, otomatis jumlah mol yang bereaksi juga sama dengan siapa? Sama dengan si HCl sebagai patokan, karena dia yang habis. Oke ya, karena hasilnya 10, maka yang lain tinggal ngikut ya, tinggal ngikut 10. Oke ya. Kemudian ini tinggal berapa ya? Oke, kurang. Ini bertambah ya. Ini tinggal berapa? Tinggal 15 milimol. Kemudian ini tinggal 10, ini 10 ya, sama semuanya milimol. Ini milimol. Oke. Nah, di sini terlihat ada sisa apa nih? Ada sisa NH4OH yang berupa basa lemah, bukan? Kemudian NH4Cl adalah berupa garam. Apakah garamnya? Ya iya ya, garamnya. Berarti ini adalah pasangan asam basa konjugasi yang kalau dicampur, mereka akan menghasilkan yang namanya larutan buffer bersifat basa. Oke, jelas ya? Oke, langsung cari konsentrasi OH- kalau dia berupa buffer bersifat basa. Gimana rumusnya? Silahkan dicek kembali ya video sebelum ini, larutan penyangga part 1, untuk melihat konsep tentang larutan penyangga, mulai dari pengertian, ya kan, contoh-contohnya, dan juga tentang rumusnya. Oke, di sini untuk OH- kita pakainya KB ya, kita pakai KB. Terus ini agak bengkok ya, mohon maaf nih, dihapus dulu. Oke, di situ ada KB, kemudian KB-nya di sini ada mol dari basa lemah ya, dibagi mol garam dikali valensinya. Oke, seperti biasa ya. Berarti konsentrasi OH-nya berapa nih? Konsentrasi OH-nya itu adalah nilai KB-nya tinggal masukin nih, udah ada nih, 2 kali 10 min 5, 2 kali 10 pangkat min 5 ya. Mol basa lemah tinggal masukin 15 ya, 15. Garamnya juga masukin 10. Oke. Nah, dikali valensi garamnya, lagi-lagi yang dilihat adalah kation atau anion yang lemahnya ya. Di sini ada NH4 sebanyak 1 ya, berarti valensinya 1. Dah, tinggal dihitung aja ini. Gimana nih hitungnya nih? Kita bagi 2 dulu kali ya. Ini bagi 2 habis ya, ini tinggal 5. Oke. Ini 15 sama 5 habis, tinggal 3 di atas. Betul ya? Berarti konsentrasi OH- itu tinggal 3 gitu dikali 10 pangkat min 5 ya. Dari OH- kita akan menghasilkan POH ya, seperti biasa selalu ya. POH adalah min log dari konsentrasi OH-, itu berarti min log dari 3 kali 10 pangkat min 5. Dapat POH-nya tinggal silang aja ya, ini 5 ke depan, lanjutin min log 3. Oke. Untuk pH gimana? Untuk pH berarti pH sisanya jadi 14 ya kan? 14 dikurangi 5 min log 3. Berapa? 14 kurang 5 itu 9 ya. Ini min ketemu min jadi plus. 9 plus log 3. Oke, adakah jawabannya? Ada ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya contoh soal keempat ya. Di sini ada apa nih? 10 ml larutan HCOH 0,4 molar dicampurkan dengan 50 ml HCOK 0,2 molar. Oke, campuran tersebut akan memiliki pH sebesar berapa? Oke, ini udah jelas ya, kalau kalian udah bisa menganalisis. Ini yang dianalisis itu apa gitu ya. Di sini ada campuran antara HCOH berupa apa? Asam lemah ya kan? Nah, dengan HCOK. Nah, ini mirip nih. Berarti ini pasangan dari si asam format HCOK. Ini adalah garamnya. Ya. Oke, berarti kalau ada campuran antara asam lemah ditambah garamnya,
udah fix ya, ini bakal jadi buffer. Buffer sifatnya apa? Buffer sifatnya asam. Nah, ini adalah salah satu soal yang metode langsung, yaitu begitu kita baca soal, udah ada langsung ada campuran asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Udah pasti fix buffer kan, jadi langsung ke rumus. Nah, kalau yang sebelumnya, ini kan masih gelap. Ada asam dicampur dengan basa. Nah, ini bisa banyak kemungkinan ya kan. Bisa jadi larutan buffer, atau bisa juga menjadi larutan hidrolisis, atau bahkan bukan keduanya. Ya, jadi ketika ada asam dicampur dengan basa nih, jangan ragu-ragu untuk mereaksikan terlebih dahulu ya, untuk mengetahui nantinya menjadi apa. Seperti itu kira-kira ya. Oke, langsung karena dia asam, buffer asam, berarti kita langsung cari konsentrasi H+. Rumusnya, kalau OH- tadi pakai Kb, berarti ini pakai Ka ya. Ka itu ya, mol asam lemah sama mol garam dikali valensinya. Oke, masukin Ka-nya, berapa Ka-nya? 2 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini sudah diketahui tuh ya. Kemudian untuk molnya, ini molnya belum kita cari ya. Molnya berarti di sini deh. Gimana ya di sini? Mol dari asam lemah ya, molar dikali volume. Nah, ini tinggal depan kali belakang aja ya, berarti 0,4 molar dikali berapa? 10 mili ya kan, 10 mili. Nah, jadi berapa? 4 milimol, kan begitu ya. Untuk mol garam juga sama ya, ini 50 dikali 0,2, berarti 0,2 molar biar sama urutannya, dikali 50 mili. Oke, berapa tuh? 50 kali 2 itu 100 ya, berarti 10 milimol. Dah ya, cus masukin mol asam lemahnya 4, ini 10 ya. Dikali valensinya 1 ya, valensi garamnya. Oke. Berarti di sini konsentrasi H+ sama dengan berapa nih? Udah bisa dicoret enggak? Berarti ini dulu kali ya. 4 sama 5 ini bagi 2 dapat berapa? Bagi 2 dapat 2 ya kan, ini dapat 5. Berarti ini, atau gini aja deh mendingan, karena itu udah per 10 ya, jadi saran saya kita begini, mana ini, mohon maaf ya. Oke, ini langsung kita kali aja. 2 kali 4 itu adalah 8 ya kan, 8 dikali 10. Nah, ini 10-nya naik ke atas ya kan, jadinya 10 pangkat min 1 ketemu sama 10 pangkat min 4, jadilah 8 kali 10 pangkat min 5. Nah, baru kita cari pH-nya ya, min log dari 8 kali 10 pangkat min 5. Ya, tinggal silang aja, ini 5 turun kasta jadi 5, lanjutnya min log 8. Oke, ada jawabannya? Alhamdulillah ya. Oke, jadi coba menghitung juga jangan dipikirin dulu gitu. Kira-kira gimana sih supaya hitungnya lebih mudah gitu ya. Jadi jangan sampai kita malah rumit sama hitungan kita sendiri ya. Jadi dari sekarang latihan menghitung dengan baik dan benar ya. Supaya jangan sampai kita udah paham konsep, kita udah hafal rumus ya kan, tapi bagian ngitungnya nggak bisa, ini kan sayang banget ya kan. Oke ya, baik, kita lanjutkan ya ke contoh soal kelima. Dapat nih pencampuran 10 ml larutan asam sulfat ya, 0,2 molar dengan 40 ml larutan NH4OH 0,4 molar akan menghasilkan larutan dengan pH. Oke, ini mirip seperti contoh soal yang pertama sih rupanya ya. Di sini ada antara asam sulfat, yaitu asam kuat ya, dengan basa lemah. Tuh, antara asam dan basa kan pasti mengalami reaksi ya kan. Nah, karena kita sudah belajar yang menggunakan reaksi di nomor 1, maka kita contoh soal nomor 5 ini kita coba cara tanpa reaksi ya, walaupun ini harus direaksiin dulu. Oke, salah satu syarat dari suatu campuran asam dan basa, di mana salah satunya lemah gitu ya, untuk menghasilkan reaksi hidrolisis garam, berarti mol mereka itu harus habis bereaksi ya kan, mol H+ dan OH- sama. Nah, tapi kalau di campuran buffer, untuk menghasilkan buffer ini mol yang lemah ini harus berlebih
Oke, jadi kita cari dulu nih mol dari NH4OH ya. Atau langsung aja karena kita mau lihat mana yang berlebih, mana yang lebih sedikit ya. Kita langsung carinya mol OH min ya. Nah, ini tinggal molar dikali volume. Lagi-lagi kalau OH min dia pakainya valensi. Kita ngitung pakai valensi ya. Molarnya ini OH min ya, basa 0,4. Volumenya berapa nak? Volumenya 40. Oke, volumenya 40. Valensinya OH-nya cuma ada 1 ya, berarti valensi 1. Berapa tuh? 4 kali 4 16, 160. Oh, 16 milimol. Oke, itu mol OH minnya ya, dimana ini adalah basa lemah. Kemudian kita cari mol H plusnya ya, berupa asam sulfat M dikali volume dikali valensi. Oke, berapa tuh nilainya ya? Ini molarnya 0,2, masukkan ya. Volumenya berapa? 10. Masukin. Valensinya berapa? Valensinya asam sulfat hanya ada 2 ya, berarti kali 2. Berapa jadinya nih? Jadinya 2 kali 2 4, 40, berarti 4 milimol. Oke, ini adalah si asam kuat. Oke, dengan kondisi gitu ya, dengan kondisi di sini mol basa lemah berlebih ya, maka udah fix ini bakal menjadi larutan buffer. Buffer apa? Buffer, ingat yang menentukan pH di buffer adalah yang lemah, karena di sini yang lemahnya berupa basa, maka ini menjadi buffer basa. Seperti itu ya. Nah, kalau udah tahu nih, udah fix, kita yakin nih buffer basa, langsung aja ke rumus. Tapi rumusnya agak dimodifikasi dikit nih ya. Sama langkah awalnya nyari OH min ya. Di sini kita pakai KB, sama juga pakai KB, cuman ya karena kita menggunakan data awalan, ini mol yang lebih banyak, dalam hal ini mol basa lemah ya, dikurangi mol yang kuat. Nah, yang lebih sedikit dibagi mol asam kuat. Nggak perlu pakai valensi lagi karena kita udah mengalih valensi dari awal ya. Oke, masukin. Pokoknya kalau pakai rumus modifikasi nggak usah pakai valensi lagi karena kita sudah mengalih valensi di awal ya. Ini juga terjadi di memprediksi apakah campuran asam dan basa ini menghasilkan hidrolisis garam atau tidak ya. Cek video hidrolisis garam saya yang part 2 ya. Oke, KB-nya tinggal dimasukin 10 pangkat min 5. Ini ya, tuh, 1 kalinya nggak usah lah ya. Oke, mol basa lemahnya ini ada 16. Pokoknya yang lebih banyak dikurangi yang lebih dikit ya. Asam kuatnya 4. Oke, ini per 4. Dah. Berarti konsentrasi OH minnya berapa? Konsentrasi OH minnya adalah 16 kurangi 4 itu berapa ya? 12 ya. 12 bagi 4 3. Oke, berarti 3 dikali 10 pangkat min 5. Dapat POH. POH-nya berarti min log dari 3 kali 10 pangkat min 5. Si 5 turun gunung, yuk 5 min log 3. Oke, pH-nya berapa? pH-nya pindah sini biar agak lega ya. pH-nya itu biasa 14 dikurangi si POH 5 min log 3. Nah, berapa 14 kurangi 5? 9. Oke, min plus berarti 9 plus log 3. Oke, adakah jawabannya? Ada. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ya, selanjutnya contoh soal ke-6 yang terakhir ya dari rangkaian soal-soal kita. Di sini ada 250 mili larutan amonium hidroksida 0,2 molar ditambahkan padatan amonium sulfat sehingga pH campuran menjadi 10. Oke, pada suhu 25 derajat Celcius. Pertanyaannya, massa padatan amonium sulfat adalah kayak, jadi amonium sulfat ini kan si NH42 kali SO4 ya, ini adalah garamnya ya kan, garam. Nah, sedangkan dia mencampurkan antara apa dengan apa? Antara NH4OH dengan NH4 2 kali SO4 ya. Ini adalah antara basa lemah dengan garamnya. Ya, jadi ya udah mereka berdua membentuk larutan penyangga atau buffer bersifat apa ya? Bersifat basa tentunya, dengan pH sudah diketahui yaitu 10 ya. Nah, ini yang ditanyakan bukan pH ya. Biasa kan tanyain pH ya. Ini justru bukan pH-nya.
Oke, karena ini basa, jangan lupa nih pH-nya kita konversi dulu ke pOH ya. Berarti 14 dikurangi 10 berapa nak? 4 gitu ya. Berarti dapat konsentrasi OH-nya, pOH-nya 4, konsentrasi OH-nya berapa? Si 4 naik pangkat ya. Tuh, jadi 10 pangkat min 4. Oke. Mari kita coba masukkan ke rumus buffer basa. Konsentrasi OH- sama dengan Kb ya. Nah, ini mol basa lemah gitu per mol garam dikalikan valensi. Oke, berarti konsentrasi OH-nya berapa nak? Kb-nya masukkan, Kb-nya 2 kali 10 min 5, 2 kali 10 pangkat min 5 gitu. Basa lemahnya ini kita akan cari serat, ya kan? Nah, molarnya 0,2 ya, jadi 0,2 kali 250. Boleh kita tulis berapa ya molnya? Mol basa lemahnya 500, berarti 50 ya, berarti ini 50 milimol gitu, masukkan 50 milimol. Jadi untuk mol basa lemah kita cari menggunakan rumus kecintaan kita, mol adalah molar dikali volume ya. Oke, dibagi mol garamnya, ini mol garamnya belum tahu ya. Nah, dikali valensi garam karena di sini basa lemah ya. Nah, basa lemahnya ada 2 nih, berarti valensinya 2. Oke, si 2 langsung musnah. Kemudian jadi konsentrasi OH-nya berapa? Konsentrasi OH-nya udah 10 min 4 ya. Oke, masukin deh 10 pangkat min 4 sama dengan tinggal 10 pangkat min 5 dikali 50 dibagi sisanya mol garam ya kan. Ini boleh sikat lagi, tinggal 10 pangkat min 1 ya. Berarti mol garamnya berapa? Mol garamnya 0,1 dikali 50 berarti 5 ya. 5 apa? Hati-hati. Tadi di awal kita tidak mengubah mililiter menjadi liter. Makanya dapatnya milimol. Nah, makanya ini pun sama, dapatnya nanti milimol. Ya, gak masalah ya, asal konsisten dan jangan lupa. Oke, dicari beratnya. Mencari berat kan mol itu adalah berat dibagi mr bukan? Berarti kalau mau nyari berat itu tinggal mol dikali mr. Oke, masukin mr-nya berapa? 5, molnya maksudnya ya 5 milimol dikali mr-nya berapa? Ada nih 132. Mohon maaf nih. 132 ya, 132. Oke, tinggal dihitung berapa nih? 5 kali 2 10, 15, 16, 6. Oke, gitu. Dapatnya bukan gram ya, tapi miligram. Nah, karena kan asalnya dari milimol. Oke, ada jawabannya kah? Alhamdulillah ada nih. Jawabannya yang C ya, 660 mg. Atau kalau mau digramin ya berarti dibagi 1000, 0,66. Oke, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua yang lagi belajar kimia. Terus semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.